Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Bertemu lagi kita di podcast Smart Governance pada sore hari ini. Kita kedatangan bintang tamu yang hebat-hebat, yang keren-keren pada sore ini. Kita kenalan dulu tanpa panjang lebar. Yang pertama ada perawat Kak Naza. Hai Kak Naza. Kemudian ada Kak Peter. Halo Kak Peter. Halo. Ada Kak Andrew. Hai Kak Andrew. Halo. Dan yang terakhir ada Kak Leila. Halo semua. Halo, salam kenal kakak-kakak semuanya. Kita hari ini akan membahas podcast yang kaitannya dengan good practice dan bad practice di instansi rumah sakit masing-masing. Oke, kita bisa mulai dulu mungkin dari Bang Andrew ya, Bang Andrew yang ada di Rumah Sakit Harapan Kita yang penempatannya di Bangsal Anak. Boleh sharing-sharing, Bang Andrew? Ya, terima kasih. Kalau dari saya, pengalaman saya waktu saya berdinas, saat ini kan dinasnya di tempat yang high care untuk pasien-pasien pasca operasi jantung anak. Jadi anak-anak yang dirawat di situ masih terpasang WSD. Nah, ketika melakukan AFWSD atau pencabutan WSD ini menjadi hal yang menakutkan bagi mereka. Jadi mereka sering tidak kooperatif. Nah, saat ini kami sedang mencoba untuk membuat inovasi dengan menerapkan penggunaan kacamata virtual untuk teknik distraksinya selama tindakan berlangsung. Jadi di kacamata virtual itu kita setting berupa video-video yang mereka suka. Jadi di saat fokus dan perhatian mereka terdistraksi dengan kacamata virtual ini, di saat itulah kita melakukan pencabutan WSD itu. Wah, keren juga ya Bang ya. Baru ini nih kayaknya denger ada kacamata virtual ya untuk mengurangi rasa sakit. Pengetahuan baru juga sih buat saya ya. Kalau itu bagus ya diterapkan, tapi kayaknya masih banyak ya rumah sakit yang belum memperhatikan hal itu ya untuk mengatasi kecemasan pada anak. Malah mereka juga nggak aware, kadang juga komunikasi terapeutiknya kurang ya nggak teman-teman. Jadi oke sih inovasinya mungkin bisa diterapkan ya di rumah sakit kita semua. Nanti mungkin bisa disounding ke atasannya masing-masing. Keren Bang Andrew. Saya tuntut Iya, kita benar semua. sekali. Belum semua instansi ya menerapkan mungkin kacamata itu, dan mungkin belum Betul. kurang sosialisasi juga dari pemanfaatan teknologi tersebut. Oke, keren sekali Betul. share-nya Kak Andrew. Terima kasih Kak Andrew. Mungkin yang lainnya ada sharing-sharing? Kak Lela, Kak Naza, Iya, Bang Peter mungkin. iya Kak. Kalau di sakitnya. rumah sakit saya itu sekarang lebih gancang tentang penerapan pendokumentasian dengan SIM RS ya Kak ya. Karena pendokumentasian itu kita tahu ya itu merupakan hal yang sangat penting. Dan sekarang kita sedang menggalakkan supaya pendokumentasian itu dilakukan secara real time dan tidak menunda-nunda nih. Karena kalau kita menunda kan bahaya juga ya. Nanti bisa menimbulkan kesalahan ke dinas yang selanjutnya. Jadi sekarang upaya kami itu saling mengingatkan antarkan kerja untuk melakukan pendokumentasian secara runtut gitu Kak. Gitu sih Kak. Oke, saya setuju sama Kak Lela ya. Jadi karena kita sering lupa, mungkin juga banyak faktor juga Kak Lela. Kenapa kita bisa lupa, teman-teman bisa lupa, mungkin karena beban kerja yang tinggi, pasien yang banyak, sedangkan kita harus dituntut melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat gitu kan ya. Jadi kita juga banyak lupanya juga di situ. Jadi rata-rata waktu juga kita menghabiskan ke pasien, ke pelayan ke pasien juga. Jadi untuk mencegahnya mungkin kita lebih pintar-pintar memanajemen waktunya di situ Kak ya. Bisa memilih lah mana yang prioritas. Kalau misal ada perubahan kondisi pasien yang harus ditangani segera, juga kita harus melakukan pendokumentasian itu juga tentunya harus real time juga. Itu wajib lah ya, kayak gitu ya Kak ya. Ya, Terus untuk benar banget, alternatif Kak. menghindarinya ya itu tadi, manajemen waktu tugas dengan baik, terus bisa menyediakan waktu di sela-sela kesibukan kita untuk mengisi SIM RS tersebut. Mungkin itu sih Kak. Setuju Kak. Oke, WSD tadi kita sudah bahas, SIM RS sudah bahas. Mungkin ada pembahasan lain dari Bang Peter mungkin? Baik, Atau dari Mbak Naza? Kak, mungkin Oh, Bang Peter. dari Oke, silakan Bang Peter. terima Ceritakan Bang Baik. Peter ada di unit kerjanya seperti apa? terima kasih Kak Yusrina. Kalau di tempat saya bekerja ya, itu pemasangan infus ya Kak ya, terutama pada pasien anak. Karena kita tahu kan kalau pasien anak itu pembuluh darahnya halus-halus dan tidak kelihatan. Jadi supaya
mempercepat nih proses pemasangannya dan mengurangi ditusuk-tusuk terus, kan kasihan ya anaknya. Jadi kita pakai teknologi namanya Pena Viewer. Pena Viewer ini kayak senter gini Kak, senter di tangan ya, di tangan anak. Jadi pembuluh darahnya itu lebih kentara, lebih kelihatan Kak. Jadi pemasangannya itu lebih cepat seperti itu. Dan kalau kita pemasangan infus itu harus di label ya Kak ya. Labelnya itu tanggal pemasangan sama nama pasien. Karena pemasangan infus itu ada masanya Kak, 3-5 hari harus dipasang ulang seperti itu. Betul sekali Bang Peter. Ini Kak Yus menanggapi dari yang Bang Peter tadi ya, mendengar cerita bahwasanya di tempat Bang Peter itu sudah menggunakan Pena Viewer. Wah, keren sekali ya, karena terakhir waktu saya koas dulu ya kan, karena kan sekarang kerjanya bukan di rumah sakit ya. Jadi waktu koas dulu itu dinas di ruang NICU itu belum menggunakan Pena Viewer, padahal yang kita tahu banyak bayi-bayi di NICU itu bayi prematur ya, bahkan lebih sulit lagi untuk menemukan pembuluh darahnya. Jadi penggunaan Pena Viewer ini merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang menurut saya perlu diterapkan di berbagai instansi yang membutuhkan. Selain Iya, saya setuju, Kak. Selain daripada hal-hal rutin yang kita lakukan seperti pendokumentasian ya, menjaga teknik aseptif, mencegah infeksi, itu kan memang wajib ya, tapi penggunaan teknologi ini sangat membantu. Selain dia mengurangi rasa sakit dengan ditusuk berkali-kali, juga bisa mengurangi tingkatan trauma pada anak gitu ya. Jadi anak juga nggak terlalu banyak mengalami jadi Trauma anak ya. tidak terlalu banyak mengalami trauma gitu sih Kak Yus. Iya, betul sekali Kak Naza, Kak Peter, itu inovasi yang sangat luar biasa dengan adanya infra seperti itu ya, yang berwarna, terus transparan di kulit, jadi kelihatan kan pembuluh darahnya. Itu bagus sekali buat inovasi ke depannya. Mungkin nanti selanjutnya kita bisa memberikan sosialisasi ini ke unit-unit kerja kita masing-masing supaya bisa terpapar info tersebut dan menjadi inovasi terbaru lagi di unit kerja kita selanjutnya, begitu ya. Mungkin untuk event podcast Smart Governance sore kita ini sudah cukup ya teman-teman. Kita sudah sharing semuanya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat apa yang sudah disampaikan teman-teman semua. Dalam intinya mewujudkan Smart ASN, kita harus berbasis teknologi, kemudian adanya inovasi juga, dan selanjutnya harus ada kolaborasi. Jadi dengan adanya teknologi itu kita harus membuat inovasi. Dalam membuat inovasi kita juga membutuhkan kolaborasi tim dengan antara tim medis maupun dengan tim IT, dengan tim yang lainnya yang untuk menunjang inovasi itu tercapai, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita cukupkan podcast Smart Governance tentang bad practice dan good practice kita sore hari ini. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa, dadah.